Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati kita. Senin pagi hari ini tanggal 21 Oktober 2024. Silakan hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, tapi yang penting setiap hari, setiap saat kita disertai Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita hancur binasa, tanpa Tuhan kita gagal. Sebab dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Sebab kita memerlukan pimpinan Tuhan. Bukti nyata pada waktu kita baca di dalam kitab Samuel Kisah tentang perjalanan Daud selalu ingin dibunuh dengan Saul. Hidup ini penuh dengan tantangan. Kita tidak tahu apa yang terjadi masa-masa yang akan datang. Tapi satu hal kita tahu, Tuhan sertai aku. Sebab Tuhan berfirman, langkah kaki orang ini cinta sama Tuhan, itu di dalam perlindungan Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Ku tak berani jalan sendiri dalam dunia yang penuh dengan kesusahan, dunia penuh dengan kejahatan. Karena berkaitan dengan Daud melarikan diri. Nanti kita baca dalam 1 Samuel pasal 22, 1 Samuel 23. Menghindar dari Raja Saul akan bunuh Daud. Di dunia ini penuh dengan segala macam pergumulan hidup yang sangat berat. Kita selalu minta perlindungan Tuhan. Kita minta selalu benteng perisai dari Tuhan, supaya kita terluput dari segala kejahatan dari dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Marilah Tuhan, amin, haleluya, pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Dalam dunia penuh susah, haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri, amin, haleluya. Marilah Tuhan, amin, haleluya, pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Dalam dunia ini, amin, haleluya, penuh dengan kejahatan, amin, haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri, amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Samuel pasal 2 ayat ke-9, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya, amin, haleluya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa, amin, haleluya. Marilah Tuhan, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, amin, haleluya. Kemaksuran dan keagungan, ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa,
atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Kami cinta Engkau Yesus. Roh Kudus pegang tanganku, pimpinlah aku ya Yesus dalam kebenaran-Mu. Amin. Sucikan pagi ini Bapa, kami membaca firman-Mu. Hatiku rindu akan Engkau, ampunilah semua dosaku. Sucikan aku Bapa. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sebentar baca firman-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah pusat di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa menyertai kita semua, biar kita semua dijadikan anak yang dicinta sama Tuhan. Karena Tuhan berfirman tadi di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9, langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa di dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seseorang berkuasa. Amin. Kita berkuasa bukan karena kita, bukan tergantung pada kekuatan kita. Tidak bisa. Tanpa seizin Tuhan, saya bersama Bapak Ibu tidak bisa eksis, tidak bisa hidup sampai saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita menjadikan diri kita, pastikan diri kita bahwa kita dicinta sama Tuhan. Sehingga kalau kita dicinta sama Tuhan, janji Tuhan, langkah kita di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita mau cinta Yesus dan taat. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau kita cinta Yesus, kita mau taat. Berarti kesimpulannya, kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita pasti dicinta sama Tuhan. Itu pasti. Kan Yesus berkata demikian. Ya, itu mari kita mau baca firman Tuhan. Kembali kita urutan 1 Samuel pasal 22. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur selalu kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kemarin kita baca 1 Samuel pasal 21, satu pasal penuh ya. Sekarang pasal 22, satu pasal penuh juga kita mau baca. Supaya kita selesai, besok kita lanjutkan pasal 23. Ya, tentang Daud di gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Daud ini saya lihat ini stres saudara ya. Pergi dari suatu tempat ke tempat. Dari pergi ke Nob, pergi di Gad, pergi lagi di gua Adulam. Karena tidak tenang saudara. Karena Daud menggunakan kekuatan sendiri. Ya, seharusnya dia duduk diam di kaki Tuhan. Menghindar sih menghindar. Tapi banyak berdoa seharusnya ini. Tapi kalau Daud kelihatan dia pergi sana, pergi sini. Karena dia ketakutan untuk dibunuh dengan Raja Saul. Mari berikutnya. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Wow saudara. Ada komunitasnya ternyata Bapak Ibu. Komunitas Daud ini lagi stres ya, lagi menghadapi kesukaran-kesukaran. Kumpul nama orang-orang sama-sama stres. Ya, itu dikirain ada 400 orang. Ya dikatakan setiap orang berhimpunlah. Nah ini, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran. Jadi sama-sama kumpul orang ngalamin stres.
Ya, menghadapi kata di Bible, belum dikejar orang hutang, ya segala macam, ada orang sakit hati, segala macam kumpulan dari orang-orang stres berat, termasuk ada Daud kumpul nimbrung jadi satu. Ya, ini gosip banyak sudah kalau sudah nimbrung di sini. Kumpulan 400 orang bukan dikit, banyak sudah. Kumpulan orang stres berat semua. Ya, di mana Daud juga takut mati, dia mau dibunuh oleh Saul. Ya. Terus berikutnya lihat ayat 3. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkan ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepada guna ini. Coba pergi lagi, jumpa lagi dengan raja di Mispa. Coba nih, ya, tempat Daud lari terus menghindar. Ya, bukan lari kepada Tuhan, lari kepada manusia. Ya, apa yang terjadi Daud? Ayat keempat. Lalu diantarkannya mereka kepadanya raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Gad. Nah, pergi lagi, berangkat berapa tempat, saudara. Inilah tipe orang yang mengandalkan kekuatan si penuh dengan rasa khawatir, penuh dengan rasa takut. Memang seakui dia stres karena mau dibunuh sama Raja Saul. Memang tidak mudah. Tapi melalui firman Tuhan membelajarkan buat kita, kita tidak terlepas dari segala macam bentuk masalah. Tapi nomor satu, larilah kepada Tuhan. Ya, bukan lari sini sana. Lihat waktu Naomi kita baca di Rut. Kita Rut, terjadi kelaparan di Israel, dia pergi ke Moab, akhirnya apa yang terjadi? Mati semua, suaminya mati, anak mati, semua dia. Boleh kita nih menggunakan kuasa ini Daud ini. Dia bikin kesulitan sih karena dia tidak lari sama Tuhan, lari sini sana sini, akhirnya stres. Di sini kita bisa belajar. Mari, setiap kita namanya hidup di dunia ini tidak terlepas dari masalah pergumulan, ya. Tapi kita mau lari kepada Tuhan Yesus. Terus lihat ini berikutnya. Ayat ke-6. Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit, dengan tombaknya di tangan, dan semua pegawainya berdiri dekatnya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri dekatnya, cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1.000 dan atas pasukan 100? Sehingga kamu sekalian mengadakan persekepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikatkan diri dengan anakku Isa itu. Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Wah, Saul marah, saudara. Ya, jadi bicara, masa nggak ada informasi ke dia? Sampai Yonatan anaknya dia dekat dengan Daud. Dia benci banget dengan Daud, saudara. Ya, dia ingin bunuh betul Daud itu. Ya, jadi ini tipe orang yang kerasukan iblis. Hatinya tidak ada damai, karena penuh hati dengan kecurigaan, ketakutan, iri hati, dendam, dengki. Ini berarti iblis. Makanya senang saya kalau baca Alkitab. Di sini kita bisa belajar tipe orang-orang yang kena kerasukan iblis. Salah satunya Saul. Terus berikutnya, lalu menjawablah Doeg orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, kalau kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Hadid. Nah, ini coba memberikan informasi, ya, kepada Raja Saul bahwa Daud tidak kenop jumpa dan Imam Ahimelek bin Ahitub. Apa yang terjadi? Terus berikutnya, ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya, juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikan kepadanya. Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub, imam itu, bersama-sama dengan seluruh keluarganya. Para imam yang di Nob datanglah sekalian menghadap Wah, dipanggil, bikin marah Raja Saul. Berarti dia mengadu domba, saudara. Jahat ini, saudara, ya. Inilah di dunia penuh dengan kejahatan-kejahatan si Doeg ini. Doeg ini orang Edom, saudara, bukan orang Israel. Ya, Edom itu berasal dari Esau. Ya, kalau Israel kan dari Yakub, beda, ya. Terus berikutnya kalau kita lihat ayat 12, kata Saul, cobalah dengar, ya anak Ahitub. Jawabnya, ya tuanku. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, mengapa kamu mengadakan persekongkolan melawan aku, engkau dengan anakku Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Lalu Ahimelek menjawab raja, tapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud?
apalagi yang menantu raja dan kepala para pengawaimu dan dihormati dalam rumah. Wah, Ahimelek imam tuh berani ngomong, saudara. Ya, siapa yang bisa dipercaya? Dia debat dia kepada Raja Saul. Ya, terus apa berikutnya? Marah saya kira ya Raja Saul. Bukan ini pertama kali aku menanyakan. Allah bagi dia. Sekali-sekali tidak, jangan kiranya Raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini. Bahkan kepada seluruh keluargaku. Sebab hambamu ini tidak tahu apa tentang semua ini. Baik tentang perkara kecil ataupun perkara besar. Jadi ya, Ahimelek dia ngomong pada Raja Saul. Gua nggak tahu apa-apa ini. Apa yang terjadi sebetulnya. Perkara kecil perusahaan tidak tahu apa-apa, saudara. Ya, karena waktu itu kalau ceritanya kemarin saya bacakan bahwa Daud bohongkan, saudara. Ya, disuruh raja lah, disuruh Saul begini, pada kenyataan kita disuruh. Tidak tahu apa-apa, memang kasihan, kena dampaknya soal Abimelek. Di dalam dunia ini seringkali terjadi kita kena dampak dari perbuatan seorang. Maka kita lihat berikutnya. Tapi raja berkata, engkau mesti dibunuh. Ahimelek, engkau dan seluruh. Wah, coba nih, karena efeknya, saudara. Gara-gara Ahimelek itu membela Daud, Raja Saul marah, saudara ya. Bahkan dia kasih bilang kan bahwa pedang Goliat itu si Doeg, dia adu domba. Doeg bilang dikasih roti, bahkan pedang Goliat dikasih. Jadi bikin panas Raja Saul, saudara. Sehingga Raja Saul marah di saudara. Lalu berikutnya, lalu raja memerintahkan kepada tentara yang berdiri dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan itu kepadaku. Tapi pegawai raja itu tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam Tuhan. Itu. Daud memerintahkan pesuruhnya, ya, untuk pasukan-pasukan pembunuh, saudara. Tapi kenyataannya mereka tidak berani sudah membunuh. Ya, ya, apa yang terjadi? Ayat 18. Lalu berkata raja kepada Doeg, majulah engkau, paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu, yang membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kanan. Wah, ini jahat, sudah. Dia sudah katakan tadi, Doeg itu orang Edom, bukan orang Israel. Ya, karena pasukan-pasukan Saul disuruh bunuh, parang para imam tidak berani dia. Tapi dia suruh Doeg, ya orang Edom itu, dia bunuh. Ada berapa coba? 85 orang. Wah, dahsyat. Inilah, kalau lihat dari dulu sudah terjadi banyak kejahatan dunia. Kalau bicara saling bunuh membunuh dari dulu sudah ada ya. Maka saat kita takut sama Tuhan, kita minta selalu perlindungan Tuhan, saudara. Ya, juga penduduk Nob, kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, ya, anak-anak maupun anak yang menyusu pula lembu, keledai dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Tapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Coba semua kena dibunuh. Tapi anaknya satu-satunya Abiatar dari Ahimelek, saudara, ya, itu lolos. Tuhan jaga lindungi dan dia pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud, Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Edom 3 yang terakhir. Tinggallah padaku, jangan takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Ia di dekatku, engkau aman. Amin. Raja Daud menjamin kepada Abiatar itu, saudara, anak dari Ahimelek imam, ya, yang sudah menolong Daud waktu kemarin saya bacakan itu, ya. Ditunjukkan ada dikasih roti, dikasih pedang Goliat baik, tapi akhirnya Ahimelek dibunuh imam itu oleh Raja Saul. Ini anaknya selamat dan Daud berkata, tinggal di dekatku, engkau aman. Oleh itu mari, saudara, di dalam dunia enggak ada kerasa aman, saudara. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5:19, ya, dunia ini sudah dikuasai si jahat, saudara. Nah, semua baca 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Banyak tantangan, roh iblis, roh kejahatan, banyak terjadi. Lihat ini, peristiwa-peristiwa di dunia saat ini. Terjadi peperangan, kejahatan, tidak pernah berhenti. Karena memang dunia di bawah kuasa si jahat. Maka firman Tuhan katakan, dunia suatu hari akan lenyap. Tapi hanya bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Itu melalui firman Tuhan pada pagi ini. Ayo kita minta pimpinan Tuhan. Apapun masalah pergumulan Bapak Ibu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun masalah kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita mau minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus tuntun kita supaya hari-hari
kita bersama dengan Yesus. Sehingga kalau bersama dengan Tuhan, pasti setiap masalah ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Marilah Tuhan, amin, haleluya, pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Dalam dunia, amin, haleluya, penuh susah, amin, haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Tidak seperti Saul yang penuh dengan kejahatan. Di dalam dunia banyak saling memfitnah, saling bunuh, kejahatan banyak terjadi. Kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan, pimpinlah aku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa saya menyertai Bapak Ibu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Apa yang kita kerjakan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, sehingga kita luput dari kejahatan dari dunia, luput, lolos dari kejahatan roh jahat udara, tapi kita di dalam pemeliharaan yang ajaib. Dalam nama Yesus, kita terima tuh berkat Tuhan. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.